Halo teman-teman semuanya, aku Iksan Fatur Rahman. Aku bakal menjelaskan sejarah pertelevisian dan juga peralihan dari TV analog ke TV modern. Oke, jadi kita bahas ke sejarahnya terlebih dahulu. Pada tahun 1920, para ilmuwan bereksperimen untuk membuat sebuah teknologi televisi mekanik. Tapi, ilmuwan yang sangat kita ketahui di sejarah ini yaitu Bapak John Logie Baird. Bapak John Logie Baird merupakan kelahiran Skotlandia pada tanggal 13 Agustus tahun 1888. Bapak ini adalah penemu yang pertama kali menunjukkan bahwa citra visual akan berkembang pesat pada saat itu. Dan ya, Bapak Baird berhasil pada tahun 1926 menyiarkan ke layar pertelevisian untuk pertama kali. Dan inilah yang menjadi cikal bakal pertelevisian yang kita kenal sampai saat ini. Ya, seperti yang teman-teman tahu, televisi ini baru populer sekitar Perang Dunia Kedua atau sekitar tahun 1950-an ketika banyak negara-negara lain punya stasiun TV-nya sendiri. Kita tahu pertivian pada saat zaman itu adalah TV-TV yang masih berwarna. Ya, masih hitam putih dan tidak berwarna. Dari semua tayangan yang kita lihat, dari film, berita, bahkan semua yang bentuknya sebagai hiburan, semuanya masih berwarna hitam putih. Tapi dengan berujungnya waktu dan dengan inovasi-inovasi baru, akhirnya pertivian kita berubah. Dan ya, TV berwarna baru didemonstrasikan sekitar 3 Juli 1928 oleh Bapak kita, tentunya, Bapak Baird. Namun, di Indonesia, pertelevisian berwarna baru muncul sekitar 1975. Di pertelevisian ini diperkenalkan di Amerika tahun 1953. Ya, sekitar tahun segitulah. Sejak saat itu, negara-negara mengikuti jejak atau langkahnya dari Amerika ini. Ya, yang merupakan sebuah negara adidaya ya, dengan inovasi yang sangat berkembang pesat dan sebagainya. Semua siaran hiburan, olahraga, dan lain-lain disiarkan melalui televisi ini. Sejak saat itu, televisi menjadi sangat favorit bagi kalangan-kalangan atas. Mengapa kalangan-kalangan atas? Karena ya dulu cenderung sangat amat mahal ya untuk televisi, satu buah televisi. Jadi ya wajar-wajar saja hanya kalangan-kalangan atas yang bisa menikmati inovasi baru dan teknologi baru dari mana. Kita lanjut ke perkembangan televisi di Indonesia. Gimana sih di Indonesia? Siaran televisi dimulai pertama kali tanggal 24 Agustus 1962. Siaran pertama kali pertelevisian Indonesia disiarkan pada saat menjelangnya Asian Games keempat di Jakarta. Kalian tahu? Bapak proklamasi kita, Bapak Soekarno, sangat berperan penting dalam majunya inovasi pertelevisian Indonesia pada saat ini atau di belakang hari. Karena apa? Bapak Soekarno membagikan pertelevisian ini kepada masyarakat-masyarakat di Jakarta pada saat itu untuk menonton atau melihat menjelangnya atau bergelarnya Asian Games keempat di Jakarta. Karena pada saat itu Asian Games bertuan rumah di Indonesia. Nah, kita masih tahu dong siapa sih yang menyiarkan Asian Games pada saat itu? Nah, siapa lagi dan tidak bukan salah satu stasiun TV yang ya amat sepuh ya yang kita tahu, yaitu TVRI. Dia menyiarkan perdana bergelarnya Asian Games keempat pada saat itu. Namun Asian Games keempat dapat berjalan lancar. Asian Games keempat ditutup pada 4 September oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai perwakilan. Iya, kita lanjut bagian kedua. Peralihan dari TV analog ke TV digital. Sejak pertama kali mengudara pada tahun 1962, semua stasiun TV di Indonesia menggunakan sistem analog. Pada masa itu, siaran kita masih dikirim melalui sistem pemancaran darat atau terestrial bisa disebutnya. Pada saat itu kita masih membutuhkan antena ya, seperti yang kita bisa lihat kalau di setiap jalan sih, menggunakan gelombang VHF atau UHF. Nah, siaran analog ini tuh punya kelemahan besar. Entah kalau ketiup angin dikit nanti semutan, kayak gini nih, bisa kalian lihat. Nah, ya kan? Kalian pernah ngerasain gak sih? Kalian geser dikit nanti kesemutan atau apa. Nah, seperti itu contohnya. Namun, mungkin di zaman kita atau pada saat itu, kita udah lebih ke nikmatin siaran-siaran TV digital sih. Jadi kita nggak bisa ngerasain TV analog ya. Cuman, yang bisa kita research dan kita lihat pada saat itu, ya cukup susah lah. Karena sistem di masa lampau itu lumayan cukup tidak inovatif. Tapi ya, untuk perubahan-perubahan besar, itu merupakan yang wow. Tapi, meskipun gitu ya, kita tahulah dengan adanya kekurangan dan apapun itu, tapi tetap aja Indonesia menghasilkan televisi-televisi atau stasiun televisi yang besar seperti RCTI, SCTV, Indosiar,
Trans TV, dan sebagainya. Dengan masa-masa inovasi itu, kita bisa lihat banyak stasiun TV yang berkembang. Benar gak? Tapi setelah sekian lama, pemerintah akhirnya memutuskan untuk berganti alih menjadi ke sistem yang lebih digital. Atau sistem pemancarannya yang diubah. Sehingga sistem analog ini dimatikan dan tidak bisa bersiar lagi di pertelevisian atau di stasiun televisi di Indonesia. Karena sumber gelombang yang dipakai berbeda dari TV analog. Sebenarnya tujuan pemerintah sederhana. Tentu aja dong, kita mau nonton siaran yang kualitasnya bagus. Dari segi gambar, audio, dan semacamnya. Kita butuh inovasi baru dan terus berkembang sampai saat ini. Program ini dikenal sebagai analog switch off yang dilaksanakan bertahap sejak 2021 sampai 2 November tahun 2023. Yang artinya, pada tanggal itu semua siaran pertelevisian Indonesia berubah dari analog ke digital. Dan itu bersifat wajib, tentu saja. Demi inovasi baru dan siaran yang berkualitas lebih bagus, lebih terdengar, audionya lebih perfect, dan sebagainya. Kita bisa tahu, semua perubahan dan inovasi itu tidak bisa diterima di semua kalangan juga. Karena pasti ada kalangan juga yang tidak bisa menikmati lagi pertelevisian, karena agak terlambat dari pusat kota. Pada saat itu, ada stasiun televisi yang sangat kita kenal menolak ASO ini atau analog switch off. Karena orang-orang desa jadi tidak bisa melihat televisi lagi untuk sekian bulan atau setengah tahun atau bisa sampai setahun mungkin keterlambatannya. Karena pada saat itu RCTI menolak pemerintah Indonesia. Tapi tetap saja pemerintah Indonesia mau inovasi yang lebih baru dan lebih bagus. Sehingga siaran analog dari RCTI tetap dihapus dan ditiadakan. Karena yang kita tahu, semua stasiun televisi bakal diubah menjadi digital dan jauh lebih bagus. Oleh karena itu, kita harus mengorbankan salah satunya demi inovasi baru, dan juga ada kalangan yang bakal dirugikan tentang masalah ini. Tapi tidak apa, karena toh tetap juga kok pedesaan-pedesaan nanti tetap dapat bagian yang terbaiknya. Oleh karena itu, kita cukup percaya kepada pemerintah kita agar lebih baik ke depannya untuk pertelevisian kita. Ya, akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan pada tanggal 2 Agustus 2023 untuk menghapuskan siaran analog pada saat itu. Dengan inovatif digital ini, pertelevisian Indonesia jadi bisa mengecek channel yang jauh lebih bervariatif dan tidak hanya di Indonesia. Dan banyak inovasi lainnya, seperti Netflix, YouTube, dan sebagainya. Itu sih lebih ke software-software yang baru ya, tapi bukan lebih ke pertelevisian. Kalau pertelevisian yang sangat diunjulkan, seperti BBC, CNN, dan lain-lainnya yang terkenal. Karena itu merupakan stasiun TV yang sangat informatif dan berguna bagi kita semua. Karena kalangan-kalangan kita masih sangat membutuhkan ya televisi lah ya. Cuman peralihan televisi agak menurun. Ya karena HP sih jauh lebih mesat ya. Cuman kita nggak bahas itu. Kita bahas televisinya aja. Oke teman-teman, jadi itu aja. Aku Iksan Fatur Rahman. Sekian dan terima kasih.